Nona Shen, Nona Shen, hentikan itu. Nona Shen alergi terhadap orang asing. Beraninya kau menyentuhnya. Aku bahkan tidak bisa membuatnya meminum ini. Bagaimana rasanya? Apakah kamu mencicipi hidangan yang kubuat? Bisakah aku tinggal sekarang? Anda harus menyelamatkan Nona Shen. Dia mengalami reaksi alergi yang parah. Jangan memotong pembicaraan. Pikirkan saja caranya. Kalau begitu suapi dia. Bagaimana aku bisa memberinya makan? Kunyah dan suapkan padanya. Ini, Apa yang kamu tunggu? Jika kamu tidak menyuapinya sekarang, dia tidak akan bisa bangun lagi. ini Nona Shen. Berhenti bermalas-malas air. Bibirnya sangat lembut. Persis seperti tahu yang dulu digiling kakek. Kenapa kamu menggigit orang? Liu Guyan, jangan memancing kesabaranku. Aku sedang menyelamatkan nyawanya. Apa yang kamu tahu soal itu? Kalau begitu kenapa kamu tidak mencoba menyelamatkan seseorang? Kamu, Nona Shen, bagaimana perasaan Anda? Anda membuat saya takut setengah mati tadi. Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Aku Nona Shen, dia baru saja memanfaatkanmu saat kamu tidak sadarkan diri. mencoba menyelamatkanmu. Jangan bersikap seperti orang tidak tahu terima kasih yang membalas kebaikan dengan keburukan. Kamu tidak tahu kebaikan saat melihatnya. Apa kamu anjing atau apa? Kamu menggigitku begitu keras sampai sakit. Kau, Nona Shen, tadi. Memang dia yang menyelamatkan Anda. Hidangan ini dibuat olehmu. Ya benar sekali, aku yang membuatnya. Hidangan ini diwariskan kepadaku oleh guruku. Selain guruku, hanya aku yang bisa membuatnya. Kalau begitu, apakah kau ingat? Tunggu sebentar. Hidangan ini jelas dibuat olehku. Sejak kapan itu jadi milikmu? Hidangan ini, tepatnya dari master mana asalnya? Katakan padaku. Hidangan ini dibuat olehmu. Itu benar. Aku yang membuat hidangan ini. Semua orang di dapur bisa menjaminnya. Aku adalah kepala koki Kifeng Pavilion. Kamu tidak lebih dari orang kecil dari desa. Siapa yang akan percaya apapun yang kamu katakan? Kakek benar. Orang-orang di kota benar-benar jahat. Orang bisa berbohong. Tapi makanan tidak. Aku bisa membuat hidangan yang persis sama. Kamu bisa. Kamu ingin menantangku? Kamu masih belum. Apa? Apa kamu takut? Aku hanya merasa itu tidak perlu. Maman, tidak perlu melakukan itu. Koki. Lukuan. Semuanya, lama tidak jumpa. Lucuan. Bukankah Anda meninggalkan Kifeng Pavilion untuk Lan Shenglou? Apa yang Anda lakukan kembali ke sini? Saya dengar Anda mempekerjakan seseorang yang mengaku sebagai murid dari koki nomor 1 di Jiangnan sebagai kepala koki Anda. Hari ini, saya datang khusus untuk melihat seberapa mampukah murid dari koki terkenal nomor 1 di Jiangnan ini. Apakah kau baik-baik saja? Siapa sebenarnya yang membuat hidangan tadi? Mengendap-endap saat orang tidak melihat. Itu tidak terhormat. Jangan berani menghina guruku. Kamu pikir kamu siapa? Selama bertahun-tahun ini, reputasi bintang Kifeng Pavilion dibangun saat saya Lukuan ada di sini. Sekarang, setelah saya pergi, apakah reputasi ini ikut pergi bersama saya? Kebetulan sekali. Pakar Wei ada di sini hari ini. Saya ingin meminta Pakar Wei untuk menjadi saksi. Saya menantang kalian semua untuk berkompetisi. Siapapun yang menang, maka gelar peringkat khusus bintang 5 akan menjadi milik orang tersebut. Kehormatan restoran berperingkat khusus seringkali merupakan penilaian keseluruhan tertinggi terhadap standar restoran. Ini, pada akhirnya, keterampilan teknis dan penilaian lidah. Ya, hidangannya adalah satu-satunya standar penilaian. Jika Anda benar-benar ingin bersaing, saya akan membuat keputusan yang paling adil. Karena Pakar Wei telah berbicara. Apakah Anda berani menerima tantangan dari Lan Shenglou saya? Kamu orang bodoh yang sombong. Hari ini, aku Pei Jingwu akan mewakili warisan dan menunjukkan padamu apa itu seni kuliner sejati. Lukuan, kamu pengkhianat. Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk mengacaukan tempat ini? Saya Lukuan, tidak pernah kalah dari anak ingusan. Jika kamu pintar, kamu akan membelot ke Lan Shenglou kami. Begitu mereka kehilangan status bintang 5. Kalian semua kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan. Jangan takut semuanya. Koki kepala kami Pei adalah murid penutup dari koki peringkat teratas di Jiangnan. Bagaimana mungkin masakan Lukuan bisa dibandingkan dengannya? Kami menerima tantangan dari Lan Shenglou-mu. Saya umumkan, kompetisi sekarang resmi dimulai. Kamu pamer di depan seorang master.
Lihat bagaimana dia pamer. Dia tidak tahu bahwa teknik mengukir Koki Pei sudah tak tertandingi. Hari ini, kita akan membiarkan dia melihat apa itu keterampilan sejati. Babi asam manis renyah. Warisan sehebat keluarga lu kami. Kamu tamat. Keseimbangan sempurna antara lemak dan daging tanpa lemak, dimasak dengan kesempurnaan mutlak. Ini memang lezat. Ini keterampilan pisau dan penyajiannya benar-benar sangat indah. Tahunnya lembut dan halus, dan tingkat kepedasannya pas. Tapi sepertinya ada yang kurang sedikit. Jiwa, rasanya, dan kedalamannya sedikit kurang. Jika berbicara tentang makanan lezat, pada akhirnya, rasa lebih penting daripada penampilan. Saya nyatakan, Lu Quan pemenangnya. Bagus. Ini bukan rasa yang ada dalam ingatanku. Mungkinkah ikan mandarin tupai tadi sebenarnya dibuat olehnya? Sudah kubilang sebelumnya, mempekerjakan anak ingusan sebagai kepala koki sungguh konyol. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kalah. Menerima kekalahan adalah yang terbaik. Saya akan meminta seseorang untuk mencabut status bintang 5 Kifeng Pavilion kalian. Seseorang. Tunggu. Kompetisinya belum berakhir. Jangan khawatir. Aku berjanji pada kakek bahwa aku akan membantumu mengelola Kifeng Pavilion dengan baik. Untuk apa Anda ikut campur? Turun ke sini. Benar. Bahkan Koki Pei kalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa melakukan yang lebih baik dengan mencoba pamer? Sepertinya, Kifeng Pavilion Anda benar-benar kehabisan orang. Kamu mencari orang antah berantah untuk memenangkan pertarungan ini. Ye Guyan, mengapa kamu membuat masalah di sini? Pergi dari sini sekarang juga. Bukankah kamu bilang itu tergantung pada kemampuan masing-masing? Hanya dengan mengalahkanku, kamu akan membuktikan bahwa kamu punya keahlian. Orang antah berantah, berani melawan saya Lu Quan. Kalian semua pasti akan kalah. Enya sekarang juga. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Nona Shen, bukankah kamu baru saja makan ikan mandarin tupai yang kubuat? Percayalah padaku, aku akan membantumu mengalahkan keledai itu. Ini Lu Quan. Aku setuju. Kau akan mewakili Kifeng Pavilion dalam pertandingan. Nona Shen, Nona Shin, bukankah ini sedikit terlalu berisiko? Ikan mandarin tupai itu rasanya persis seperti saat aku masih kecil. Jika memang seperti yang dia katakan, dan dialah yang membuatnya, maka dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Kifeng Pavilion sekarang. Nona Shen, kamu benar-benar layak disebut anak manja yang baru kembali dari luar negeri. Kifeng Pavilion akan segera jatuh ke tanganmu. Namun, jika kita lanjut ke babak kedua, itu tidak akan sesederhana hanya mencopot papan namamu. Lalu apa yang kau inginkan? Jika kamu kalah, Kifeng Pavilion harus tutup selamanya dan tidak akan pernah buka lagi. Ini, Nona Shen, ini. Apakah kau yakin bisa menang? Kedua tanganku ini tidak pernah mengenal kekalahan. Bagus, kalau begitu aku akan mengirimmu untuk mewakili Kifeng Pavilion dan bertanding melawannya. Nona Shen, bagaimana bisa kamu membiarkan bocah liar dari desa mewakili Kifeng Pavilion? Kamu bahkan mempertaruhkan seluruh warisan Kifeng Pavilion dan reputasinya selama 100 tahun. Tepat sekali, Nona Shen, orang ini hanyalah penipu yang mencari makan gratis. Dia tidak punya kualifikasi untuk mewakili Kifeng Pavilion kita. Jika Koki Pei tidak bisa menang, mengirimnya ke sana adalah kekalahan yang dijamin. Nona Shen, kamu harus memprioritaskan gambaran besarnya. Kamu perlu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Karena aku sudah memberikan janjiku, aku yakin akan berhasil. Keluarga Shen selalu menepati janjinya. Sekali janjimu terucap, tidak ada kata menariknya kembali. Bagus. Selamat untuk kalian semua di Kifeng Pavilion, karena telah menemukan bos yang tidak kompeten dan bodoh. Saya sarankan Anda untuk bergegas dan mencari pilihan lain. Namun, jika Anda masuk akal, saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda bergabung dengan kami di Lan Shenglo.
Tolong Kokilu terima kami. Bagus. Silakan. Kalian semua. Nona Shen, jika Anda tidak segera menarik keputusan itu, Kifeng Pavilion benar-benar tamat. Aku Shen Shutong. Tidak pernah memaksa siapapun. Dan begitu pula. Kifeng Pavilion. Tenang saja, dengan aku di sini, Kifeng Pavilion tidak hanya akan tetap buka. Selain itu, aku akan membuat tempat bintang 5 ini menjadi jauh lebih terkenal. Ayo, Saya Lu Kuan. Tidak pernah sekalipun. aku Lu Kuan. Tidak pernah kalah dari bocah sepertimu. Kau sudah mengatakan itu 100 kali. Tapi hari ini, kau akan terbukti salah, karena aku hanya menang. Tidak pernah kalah. Ini. Mungkinkah ini adalah sashimi makanan laut yang direndam sake yang legendaris? Satu-satunya, tanpa tandingan, sudah berakhir. Itu hidangan khas Lu Kuan. Semua orang yang sudah mencobanya selalu memujinya. Lihat ekspresi pakar Wei. Tidak perlu dibandingkan. Dia sudah kalah. Masalahnya, Ye Guyan bahkan belum bergerak. Ya Tuhan. Ini luar biasa. Ini adalah rasa samudera. Aku curiga Ye Guyan sama sekali tidak bisa memasak ikan mandarin tupai tadi. Dia pasti meniru Koki Pei. Itulah sebabnya dia bisa membuatnya seperti itu. Sekarang, reputasi Kifeng Pavilion kita benar-benar hancur. Ada apa? Nah, masih tidak mau mulai? Atau kamu takut setengah mati? Apa yang terburu-buru? Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Apa yang mengesankan dari membuat sashimi lobster? Itu hanyalah mengembalikan bahan-bahan ke cita rasa aslinya yang paling dasar. Karena Pei Jingwu baru saja kalah darimu dengan tahu. Aku akan menggunakan bahan sederhana yang sama untuk mengalahkanmu. Kamu pikir kamu bisa menggunakan bahan-bahan sederhana itu untuk mengalahkanku? Kubis. Kubis. Kamu mau menggunakan kubis untuk mengalahkan lobster khasku? Menurutku kamu sudah gila. Untuk menghadapi dirimu, kubis saja sudah lebih dari cukup. Tenang saja, restoranmu. Aku yang akan melindunginya. Baiklah. Kamu bocah. Teruslah bersikap sombong. Mari kita lihat bagaimana kamu mengakhirinya. Untuk menghadapi dirimu, menggunakan kedua tangan saja sudah berlebihan. Agar tidak terlihat menindasmu, aku akan mengalahkanmu dengan satu tangan. Kau, beraninya kamu mempermalukanku. Nona Shen, bolehkah aku meminjam sal sutramu selama seminggu? Ye Guyan, apakah kamu akan berhenti? Terima kasih banyak. Apa yang sedang dia coba lakukan? Mungkinkah? Apakah dia benar-benar akan memakai penutup mata dan memasak hanya dengan satu tangan? Mustahil. Dia pasti hanya bersandiwara. Nona Shen, apakah Anda benar-benar hanya akan berdiam diri dan melihat Kifeng Pavilion dihancurkan oleh orang asing ini? Dia hanya memotongnya sembarangan. Semuanya sudah berakhir. Kifeng Pavilion kita benar-benar tamat. Kamu sendiri yang mencari masalah ini. Nanti, biarkan saja Nona Shen melihatmu mempermalukan dirimu sendiri. Lihat semuanya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa kamu hanya dengan satu tangan? Bagaimana mungkin memiliki keterampilan pisau yang begitu sempurna? Ini benar-benar selesai. Dia benar-benar berhasil mengirisnya. Kai Sui Bai Chai. Silakan cicipi. Rasa surga. Cita rasa yang hanya ada di alam surgawi. Kenapa?
Bagaimana bisa hidangan kai shui baik saya biasa memiliki rasa laut? Tekstur ini, rasa ini, bahkan lebih luar biasa daripada lobster. Ini adalah saus makanan laut rahasia eksklusif. Buatanku sendiri, milik Ye Guyan. Mengubah kubis menjadi hidangan yang terasa seperti laut. Itulah bakat yang sesungguhnya. Mustahil. Aku tidak percaya. Sebenarnya siapa kamu? Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa membuat sesuatu yang begitu lezat? Aku, tentu saja aku mengalahkanmu. Dia benar-benar mengalahkan Lu Kuan. Ini mustahil. Sungguh ini keahlian tingkat dewa. Menang hanya dengan satu tangan. Itu luar biasa. Rasa ini tidak benar. Sama sekali berbeda dari rasa masakan kakak pangeran kecil saat aku kecil. Tapi kenapa ikan mandarin tupai itu sangat mirip? Mungkinkah aku hanya berhalusinasi karena sangat ingin menemukan kakak pangeran kecil? Apakah aku hanya membayangkan sesuatu? Untuk bumbu ini, aku tidak mengikuti apa yang diajarkan kakek. Aku mengubah metodenya secara khusus. Sepertinya, rasanya tidak buruk. Aku memang jenius. Dengan ini saya umumkan bahwa tahun ini gelar kehormatan restoran bintang 5 kelas spesial masih milik Kifeng Pavilion. Selamat Nona Shen. Selamat. Sesuai kesepakatan, Lanseng Lumu bisa tutup selamanya sekarang kan? Janji adalah janji. Ayo pergi. Sudah kubilangkan, aku pasti menang. Karena kau sangat ingin menjadi kepala koki di Kifeng Pavilion. Mulai hari ini, kau adalah salah satu kepala koki di Kifeng Pavilion kami. Aku tidak menyangka akan semudah ini menghadapi seseorang yang datang untuk membuat masalah. Sepertinya, menyelesaikan tugas ini sebelum akhir tahun akan sangat mudah. Ye Guyan, lalu kenapa jika kamu menang? Kamu hanyalah seorang pembantu dapur yang beruntung. Aku tidak akan pernah membuat hidupmu mudah. Nona Shin, apakah Anda benar-benar berencana untuk mempertahankan Ye Guyan? Pria ini terlihat kasar dan ceroboh, tapi masakannya luar biasa. Sembari kau mengirimnya untuk pemeriksaan latar belakang, pastikan untuk menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh, termasuk seluruh riwayat hidupnya, sampai ke detail terkecil. Jangan ada yang terlewat, bukankah ini terlalu mendetail? Ya, saya akan menyelesaikannya. Kau menyelidikiku. Untuk apa? Ini disebut pemeriksaan latar belakang. Apakah Anda tidak mengerti? Ini adalah prosedur standar untuk bergabung dengan perusahaan besar. Lupakan saja. Bahkan jika saya memberitahu Anda tidak akan mengerti. Ini adalah lift pribadi Nona Shen. Segera keluar. Nona Shenmu sedang menaiki lift pribadi sebesar itu sendirian. Sayang sekali. Sempurna. Kita akan naik untuk mengurus orientasi. Ayo kita pergi bersama. Aneh sekali. Mengapa Nona Shen tidak alergi padanya? Kau baru saja bergabung. Aku sudah berbicara dengan HR. Ruang staf hanya sementara. Setelah kami menemukan tempat baru untukmu, kau bisa pindah. Tenang saja, Kifeng Pavilion tidak akan menelantarkan pegawainya. Benar-benar tidak perlu. Aku baru saja melihatnya. Ruang tunggu itu besar dan luas. Saat aku masih kecil di gunung, aku bahkan tidur di atas pohon. Itu bukan masalah. Saat kau masih kecil, Saat aku masih kecil. Nona Shen, apakah ini lift pribadi Anda? Rusak. tidak apa-apa. Nona Shen. Mengapa wajahmu sangat pucat? Kau tidak takut gelap kan? Sayuran tadi. Apa yang kau tambahkan ke dalamnya?
Saus makanan laut. Kau tidak alergi makanan laut kan? Apakah kau kesulitan bernapas? Apa yang terjadi padaku? Kenapa tubuhku terasa begitu panas? Gawat. Saus makanan laut itu adalah resep rahasiaku. Di dalamnya terkandung sari dari beberapa jenis makanan laut. Jika seseorang yang alergi memakannya, bukankah kondisinya akan jauh lebih buruk? Nona Shen. Jangan terlalu dekat denganku. Kau tidak akan bisa bernapas. Bertahanlah sebentar. Begitu pintu lift terbuka, aku akan membawamu. Yi Guyan. Lepaskan Nona Shen segera. Dia. Shen Shuton. Kau, bangunlah, Shen Shuton. Apa yang Anda lakukan pada Nona Shen? Dia memiliki alergi makanan laut. Kenapa kalian berdiri saja? Cepat kemari dan bantu aku menopangnya. Yi Guyan, kita harus segera membawa Nona Shen ke rumah sakit. Cepat-cepat. Aku tidak salah lihat kan? Nona Shen dan Yi Guyan baru saja berada di lift. Ya ampun, siapa bilang Nona Shen tidak tertarik pada pria? Ini jelas kasus ketertarikan yang tak terkendali. Tepat sekali. Dan saat dia pingsan tadi, dia bersandar tepat ke pelukan Yi Guyan. Tidak heran dia begitu yakin pada Yi Guyan sebelumnya. Ternyata, dia sudah menaruh hati padanya. Mencoba mencuri wanitaku di hari pertamamu. Yi Guyan, tunggu saja. Kita akan menyelesaikan masalah ini, cepat atau lambat. Kenapa dia masih belum sadar? Cengkeramannya masih sangat kuat. Dokter, Bisakah kamu membuatnya melepaskannya? Anak muda, aku perlu mendengarkan detak jantungnya. bukan. Dokter, bukan karena aku tidak ingin melepaskannya, tapi cengkeramannya terlalu kuat. Dokter, apakah ada cara? Kalian berdua pasangan yang sangat serasi. Sungguh manis. Tidak. Dokter, kami tidak. Lalu, apa yang terjadi padanya? Itu adalah kerusakan lift. Nona Shen pasti mengalami episode klaustrofobia. Apakah ada alergi makanan laut yang parah? Bagaimana bisa begitu? Nona Shen kita jelas tidak menyentuh lobster itu. Itu adalah saus makanan laut di hidangan kubisku. Saus makanan laut Anda benar-benar mengandung makanan laut. Jelas sekali, jika tidak ada makanan laut di dalam saus makanan laut, apakah seharusnya diganti dengan kubis? Apakah ada cara untuk membuatnya melepaskan tangan? Jangan khawatir, aku sudah memberinya infus. Begitu dia sadar, dia akan melepaskannya dengan sendirinya. Masalahnya aku benar-benar perlu ke kamar kecil. Bunyikan bel, dan minta perawat membawakanmu pispot. Baik, seseorang, pergi bayar tagihannya. Ya, Dokter, jangan pergi. Kakak pangeran kecil, Xiao. Kakak pangeran kecil, tunggulah aku. Xiao. Aku pasti akan kembali. Opi, aku akan menunggumu. kakak pangeran kecil. apa yang baru saja kau katakan? Kakak pangeran kecil. Hanya saja aku sangat merindukan Xiao. Sampai aku mulai berhalusinasi. Itu. Bisakah kau melepaskan tanganku dulu? Kau sudah menggenggamnya sepanjang malam. Rasanya kesemutan. Tersungkur sepanjang malam.
Aku bahkan tidak bisa merasakan tanganku lagi. Kenapa kau ada di sini? Kau masih berani bertanya. Ini semua karena kau. Jangan bahas itu dulu untuk saat ini. Aku hampir meledak. Nona Shin, Anda akhirnya sadar. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak ingat apa-apa sama sekali. Nona Shen, kau. Ada apa denganmu? Nona Shen, mengapa wajahmu sangat pucat? Kau tidak takut gelap kan? Hidangan sayur tadi. Apa yang kau masukkan ke dalamnya? Aku pingsan lagi. Dan bukan itu saja. Apa maksudmu? Dokter mengatakan, Anda memiliki alergi makanan laut. Halusinasi setelah kebingungan sensorik menyebabkan perilaku Anda. Lalu, setelah itu, Anda pingsan di pelukannya. Setelah itu, Anda memeluknya begitu erat, sehingga Anda tidak mau melepaskan tangannya. Tidak ada pilihan lain, jadi kami harus membiarkannya tinggal di rumah sakit untuk menemani Anda sepanjang malam. Tapi jangan khawatir, saya telah menghapus semua rekaman keamanan rumah sakit. Itu tidak akan pernah bocor. Lalu, urus dia. Dan kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Ya. Ngomong-ngomong Nona Shen, Nyonya Besar Shen telah kembali ke negara ini. Dia ingin Anda bergabung dengannya untuk makan malam nanti. Haruskah saya menolak? Tidak perlu. Aku akan sampai di sana tepat waktu. Dan satu hal lagi, jaga masalah ini. Dari nenekku. Dimengerti. Tapi, kesehatan Anda? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Nenek. Shutang, Nenek. Shutang, saya dengar bahwa Kifan Pavilion mempertahankan statusnya sebagai restoran kelas atas. Itu luar biasa. Teman lama selalu yang paling bisa diandalkan. Jadi bagaimana menurutmu? Murid muda dari Master Kuliner yang kutemukan untukmu. Bukankah dia mengesankan? Nenek, tidak ada yang namanya murid Dewa Masak. Jangan biarkan para penipu itu menipumu. Kamu belum melihat siapapun. Itu tidak mungkin. Anak itu meninggalkan gunung berhari-hari yang lalu. Bahkan dengan kecepatan paling lambat sekalipun. Seharusnya dia sudah tiba sekarang. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Dia baru pertama kalinya turun gunung. Dia tidak mengenal siapapun atau apapun di sini. Jika sesuatu terjadi padanya, apa yang harus aku lakukan? Shutang, segera kirim seseorang untuk mencarinya. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku bisa punya muka untuk menemui teman lamaku lagi? Nenek. Benar-benar tidak ada murid Dewa Masak. Itu dia. Murid Dewa Masak yang kau sebutkan. Itu dia. Ya, dia baru pertama kalinya turun gunung. Jika terjadi sesuatu yang buruk, Jangan khawatir. Karena kakek telah mempercayakan ini padaku, aku pasti akan membangkitkan restoranmu kembali. Menghadapi dirimu, menggunakan kubis sudah lebih dari cukup. Jangan khawatir. Restoranmu. Aku akan melindunginya. Hidangan ini jelas dibuat olehku. Kapan aku pernah bilang kau yang membuatnya? Benar-benar dia. Nenek, aku ada urusan malam ini. Jadi aku tidak bisa bergabung untuk makan malam. kamu harus membawanya kembali, dengar tidak? Jangan khawatir. Aku tahu di mana dia. Aku sangat berharap anak ini bisa membantu memulihkan kesehatannya. Ye Guyan, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Karena mencuri perhatian yang seharusnya tidak kamu miliki. Dan menyentuh orang yang seharusnya tidak kamu sentuh. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku merasa sangat pusing. Kenapa baunya seperti gas? Mungkinkah ada kebocoran gas? Gawat.
Gawat. Bangun. Iya, Guian. Siapa namamu? Kalau begitu kamu bisa memanggilku Pangeran Kecil. Pangeran Kecil. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kakak Pangeran Kecil mulai sekarang. Opi, ayo kita janji kelingking. Tidak boleh menarik kembali janji. Janji kelingking. Janji kelingking. Janji kelingking. Bersumpah demi hatiku. 100 tahun. 100 tahun. Tidak boleh berubah pikiran. Tidak akan berubah pikiran. Siapapun yang berubah pikiran adalah anak nakal. Siapapun yang berubah pikiran adalah anak nakal. Xiao Xiao. Apakah kau datang untuk menyelamatkanku? Apa yang kamu katakan? Iya, Guian. Sopir, cepat ke rumah sakit. Iya, Guian. Bangun. Iya, Guian. Yi Guyan. Kamu beruntung kali ini. Aku tidak percaya keberuntunganmu akan selalu bertahan. Xiao Xiao. Apakah kau datang untuk menyelamatkanku? Apakah pendengaranku salah? Ini adalah Leon Tim Gyo yang diturunkan dalam keluarga Sin kami. Aku memberikannya padamu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Opi, ayo janji kelingking. Tidak boleh menarik kembali kata-kata. Sejak aku kecil, kecuali kakak pangeran kecil, setiap orang asing yang menyentuhku akan memicu reaksi alergi yang parah. Namun dengannya, aku sama sekali tidak mengalami reaksi alergi. Jika itu benar-benar dia. Shen Shutong, apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu melakukan sesuatu yang begitu oportunis? Bagaimana perilaku ini? Berbeda dari mencuri. Benar. Bagaimana mungkin dia adalah kakak pangeran kecil? Di dunia ini, kebetulan seperti itu tidak mungkin terjadi. Ada apa? Nona Shin, obat alergi Anda sebelumnya memang memiliki efek samping. Dan apa? Dan, seperti yang dikatakan Yi Guyan, penggunaan obat ini dalam jangka panjang akan merusak tubuh Anda. Itu akan menyebabkan tubuh Anda menjadi semakin lemah. Dalam kasus yang parah, itu bisa menyebabkan kemandulan. Yi Guyan ini, saya tidak akan pernah menyangka. Dia benar-benar memiliki beberapa keahlian. Dia hanya perlu mencium aroma obat itu untuk mengetahui ada masalah dengannya. Secara pribadi, dia tidak terlihat seperti penipu bagi saya. Nona Shin, haruskah kita terus menyelidikinya? Kamu harus segera mengirim orang untuk menemukannya. Jika dia mengalami kemalangan, bagaimana aku bisa punya muka untuk menemui teman lamaku lagi? Nenek, sebenarnya tidak ada murid dari Dewa Masak. Itu dia. Murid dari Dewa Masak yang kamu bicarakan. Itu adalah dia. Dia tidak mungkin adalah kakak pangeran kecil. Mari kita kesampingkan hal ini untuk saat ini. Dimengerti? Tapi, mengapa saat aku bersamanya? Aku selalu merasa tenang tanpa alasan. Bagaimana persiapan kontrak itu? Aku minta maaf. Saya pikir itu kacang hijau. Kacang hijau apa? Ini adalah tangan halus Nona Shen kita.
kemarin. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu mungkin sudah memasak untuk Raja Neraka. Benar. Itu, kebocoran gas. Itu harus segera dimatikan. Jika tidak akibatnya akan sangat serius. Aku tahu, itu sudah diurus. Tadi malam, itu adalah Nona Shen kita yang menyelamatkan Anda dari restoran. Dan bahkan tinggal di rumah sakit untuk merawat Anda sepanjang malam. Kalian berdua benar-benar ada-ada saja. Satu orang menjaga yang lain semalaman suntuk. Jadi, kau yang menyelamatkanku. Jika tidak, menurutmu siapa itu? Kebaikan yang menyelamatkan nyawa. Aku tidak punya cara untuk membalasnya. Hanya saja. Aku. Saat kau pingsan di lift waktu itu. Aku pernah menjagamu sekali. Dan aku membantumu menjaga reputasi restoran utamamu. Jadi, kita impas. Namun, tenang saja. Kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Aku Yin Guyan akan mengingatnya. Mulai hari ini, jika kau punya perintah, aku Yin Guyan akan menghadapi bahaya apapun demi kamu. Aku. Tidak perlu kamu mempertaruhkan bahaya apapun. Mengapa kamu tidak datang dan menjadi terapis nutrisiku? Cukup bertanggung jawab atas 3 kali makanku sehari. Terapis nutrisi. Bukankah terakhir kali kamu bilang bahwa kamu bisa menyembuhkan alergi-alergiku? Itu sudah pasti. Aku tidak menyombongkan diri, tapi aku jamin, kamu akan sembuh dalam waktu singkat. Baiklah, mulai hari ini, kamu pindah ke rumahku untuk bertanggung jawab atas 3 kali makanku sehari. Biasanya, bahkan saat aku pergi ke tempat Nona Shen, aku harus memakai pelindung sepatu. Dan lihat aku sekarang langsung pindah ke sana. Perlakuan semacam ini, sungguh sulit dipercaya. Aku harus tinggal di tempatmu. Jika tidak, bagaimana kamu bisa bertanggung jawab atas 3 kali makanku sehari? Baiklah. Mengingat kamu telah menyelamatkan nyawaku, aku jamin bahwa dalam 3 bulan, kamu akan sembuh. Apakah Liontin Giok ini sangat penting bagimu? Ini. Kakekku memberikannya kepadaku sebagai pelindung. Untung saja aku menyimpan Liontin Giok itu, yang diberikan Xiao Xiao kepadaku. Akan jadi bencana jika aku tidak sengaja menghilangkannya. Tadi malam, kamu memanggil nama seseorang dalam tidurmu. Siapa itu? Apakah aku memanggil seseorang tadi malam? Mungkinkah aku memanggil Xiao Xiao? Apakah aku melakukannya? Mungkin aku terlalu takut, dan ingatanku agak kacau. Tapi sekali lagi, aku bisa menjadi terapis nutrisimu. Tapi, kamu harus mendengarkanku dalam segala hal. Sepakat. Koki Pei, apa yang kau lakukan di sini? Aku mendengar Ye Guyan dirawat di rumah sakit karena keracunan gas. Aku di sini atas nama staf restoran untuk menjenguknya. Apakah dia baik-baik saja? Kau terlambat 1 langkah. Dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar rumah sakit. Tapi aku tidak melihatnya di restoran. Dia dijemput oleh Nona Shen dan dibawa ke rumahnya. Ngomong-ngomong, aku ada urusan jadi aku pergi dulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Terus kenapa? Apakah kamu punya masalah dengan itu? Kenapa tidak ada orang lain di sini? Aku tidak terbiasa, ada terlalu banyak orang di rumah. Tapi jangan khawatir. Seseorang datang untuk membersihkan secara rutin. Tugasmu hanya menjaga perutku dengan baik. Antara menjadi kepala koki di restoranmu dan menjadi terapis nutrisi pribadimu. Bukankah itu berarti aku akan bersamamu 24 jam sehari? Jangan khawatir. Aku tidak akan memotong gajimu. Bagaimana dengan 60.000 sebulan? 60.000. Itu angka yang fantastis. Itu jauh lebih baik daripada berburu di gunung dan menjual tanaman obat. Terima kasih, bos. Aku akan mulai bekerja sekarang. Bagaimana? Obat-obatan ini telah sangat memengaruhi tubuhmu. Tapi, aku merasa tidak ada yang salah. Beberapa hal tidak seperti yang terlihat. Misalnya, ada makanan tertentu yang jika dikonsumsi dapat memengaruhi nafsu makanmu, atau bahkan menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang mengakibatkan hilangnya hasrat. Iya, Guyan.
Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu pada seorang wanita? Aku hanya ingin tahu. Apakah obat-obatan itu telah memengaruhi fungsi ovariummu? Menghindari nasihat medis saat kamu sakit bukanlah hal yang baik. Jujurlah, Aku benar-benar normal. kalau begitu. Apakah kamu memiliki hasrat terhadap pria? Iya, Guian. Aku tahu apa masalahnya sekarang. Tidak perlu bicara lagi. Serahkan sisanya padaku. Lalu apa yang kamu butuhkan? Aku akan meminta asisten rumah tangga mengambilkannya untukmu. Tidak perlu. Mengenai bahan-bahannya, aku akan menanganinya sendiri. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak boleh masuk. Mengapa aku tidak bisa masuk? Aku adalah tuan muda dari keluarga Pei dan kepala koki Kifeng Pavilion. Beraninya kamu menghentikanku. Siapapun kamu. Ini adalah villa pribadi Nona Shen. Tanpa izin pribadi Nona Shen, tidak ada yang diizinkan masuk. Mengapa dia diperbolehkan masuk? Dia adalah seseorang yang telah diizinkan secara pribadi oleh Nona Shen, memungkinkannya akses bebas. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya berhasil. Aku benar-benar tidak bisa membiarkannya mengambil posisi di samping Shen Shutong. Perjamuan Kamar Dagang Wilayah Timur. Restoran kita mendapat kehormatan berupa undangan. Perjamuan ini akan menampilkan demonstrasi langsung masakan Tiongkok untuk semua tamu internasional Kamar Dagang. Kali ini, sebaiknya Koki Pei yang hadir. Atau mungkin, Ayo, ayo, ayo. Ini hanya efektif jika diminum saat panas. Minumlah. dimengerti. Akan segera saya siapku belum memutuskan. Apa yang sedang kamu siapkan? Ini kehilangan khasiatnya setelah dingin. Minumlah. Narrated by M Media. Rasa apa ini? Aku menambahkan bahan khusus ke dalamnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi kesehatanmu setelah kamu menghabiskannya. Setelah kamu menghabiskannya, kamu akan mendapatkan. Ambil apa? Permen. Kenapa jantungku berdetak begitu kencang tiba-tiba? Merona. Sungguh. Nenek, kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Nenek Xian adalah teman dekat kakakku, yang dengannya dia berbagi ikatan hidup dan mati. Aku hanya datang untuk melihat. Apakah kamu sudah merundung anak konyol ini? Kamu pasti murid berharga. Awak tua. Yer Guian benar. Kamu benar-benar tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan. Anda pasti Nenek Xian. Aku sering mendengar kakak menyebut Anda. Apakah gadis ini merundungmu? Nenek, apa yang nenek katakan? Bagaimana mungkin aku merundungnya? Gadis ini, temperamennya sangat tajam. Kamu harus berhati-hati. Jika dia berani merundungmu. Beritahu nenek, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Jangan khawatir Nenek. Dia tidak bisa menindasku. Lagi pula aku sudah berlatih. Lihat. Itu. Silakan duduk. Biar aku ambilkan buah untukmu. Nenek, silakan duduk. Nenek, apa yang sedang kamu lakukan? Saat gadis itu, Jian Ye memberitahuku tentang hal ini. Aku tidak mempercayainya. Kamu dan dia. Kamu tidak memiliki reaksi apapun terhadapnya. Tidak ada. Tapi aku tidak sepenuhnya yakin. Dunia ini penuh dengan probabilitas kecil. Jangan bicara omong kosong padaku. Aku melihat kalian berdua. Kalian memang ditakdirkan. Katakan yang sebenarnya. Kamu dan anak bermargaya itu, apakah kalian benar-benar memiliki perasaan satu sama lain? Ini adalah Leontin Gil yang telah diturunkan dalam keluarga Shen kami. Aku
Aku memberikannya padamu. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Baiklah. Kalau begitu janji kelingking. Tidak boleh menarik kembali kata-kata. Janji kelingking bersumpah. Janji kelingking bersumpah. Untuk tidak berubah selama 100 tahun. Untuk tidak berubah selama 100 tahun. Siapapun yang melanggarnya adalah anak nakal. Siapapun yang melanggarnya adalah anak nakal. Nenek, kau tahu, ada seseorang yang selalu ingin kunikahi. Dan aku telah mencarinya selama bertahun-tahun ini. Tidak pernah menyerah. Dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Lupakanlah. Aku akan memanggil asisten rumah tangga sebentar lagi. Tidak perlu. Aku akan mengurusnya. Aku akan mencari sapu. Apakah kamu butuh bantuan untuk itu? Tidak perlu. Aku bisa melakukannya sendiri. Bersiaplah untuk pergi ke restoran. Di mana ya Guyan? Dia bilang harus kembali ke restoran untuk persiapan, jadi dia pergi lebih awal. Dia sudah pergi. Sudah pergi. Lalu, bagaimana dengan sarapanku? Ada di sini. Dia menyerahkannya padaku tepat sebelum pergi. Apakah aku melakukan kesalahan? Hingga menyinggungnya. Iya Guyan. Nona Shen, apakah ada yang Anda butuhkan? The film Aku was masih punya pekerjaan translated yang harus and dilakukan. narrated by Apa M itu? Media. Apakah kamu begitu sibuk sekarang? Sampai-sampai tidak punya waktu untuk mengucapkan kalimat lengkap padaku. Aku harus menyelesaikan persiapan memotong dan mencuci sayuran. Setelah kerja malam ini, tunggu aku agar kita bisa pergi bersama. Baik. Besok malam, kamu akan mewakili Kifeng Pavilion dan menemaniku ke sebuah perjamuan. Aku. Perjamuan. Tidak. Apa yang kamu? Jelaskan hal ini. Kemana dia pergi? Bagaimana bisa setelah sekian lama, dia masih belum absen pulang? Biar aku periksa. Tidak perlu. Aku akan pergi melihatnya sendiri. Aku bertanya-tanya, apakah dia sudah pergi? Kamu lembur. Kenapa tidak memberitahuku? Ini lembur mendadak. Aku akhirnya mendapatkan kesempatanku. Saat ini, aku telah menyetel pendingin ke maksimum. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu akan membeku dalam waktu singkat. Pada saat Nona Shen menemukanmu, yang akan dia lihat hanyalah mayat. Masalahnya adalah, kamu sebaiknya kembali dulu. Aku masih punya sedikit lagi yang harus dikerjakan di sini. Aku perlu memeriksa dapur lagi. Aku akan membantumu. Apakah kamu merasa bahwa cuaca semakin dingin? Ada apa? Mereka pasti mengira tidak ada orang di dalam. HC-nya menyala. Dan pintunya terkunci. Apa yang harus kita lakukan? Biar aku coba. Berhenti mengetuk.
Apa kamu pikir kamu terbuat dari baja? Pintu ini terbuat dari bahan khusus, tidak akan bergeser. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suhu di sini bisa turun puluhan derajat di bawah nol. Aku laki-laki jadi aku akan baik-baik saja. Tapi kamu sudah memiliki kondisi tubuh yang dingin. Bagaimana jika kamu terkena radang dingin? Tidak apa-apa. Jiani tahu aku di sini. Dia akan segera datang mencariku. Tahan sebentar. Koki Pei, apakah Anda melihat Nona Shen dan Yi Guyan? Tidak, aku belum. Apal. Nona Shen baru saja masuk untuk mencari Yi Guyan. Sudah lebih dari 20 menit. Mereka masih belum keluar. Apa yang kamu katakan, Nona Shen? Pergi mencari Yi Guyan. Ada apa? Tidak ada. Mari kita bergegas dan menemukan mereka. Aku harap tidak terjadi apa-apa. Ayo pergi. Sudah setengah jam. Kenapa Jian Yi belum datang? Jangan takut. Tahan sedikit lebih lama lagi. Kita akan keluar dari sini. Aku takut. Aku lupa kamu menderita klaustrofobia. Tahan sebentar. Sudah aku bilang akulah yang akan menyelamatkanmu. Ini adalah liontin giok warisan keluarga Shin kami. Aku memberikannya padamu. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Opi, ayo janji kelingking. Jangan menarik kembali kata-katamu. Janji kelingking bersumpah. Janji kelingking bersumpah. 100 tahun tidak akan The film berubah. was 100 tahun translated tidak akan and berubah. narrated by Siapapun M. yang Media. melanggarnya adalah anak nakal. Siapapun yang melanggarnya adalah anak nakal. Seandainya saja kamu adalah kakak pangeran kecil, alangkah baiknya. Apa yang kamu katakan? Shin Sutong. Jangan tertidur. Tahan sebentar. Shin Sutong. Nona Shen, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Nona Shen, Mengapa Nona Shen ada di sini? Ye Guyan sekali lagi lolos dari bencana. Siapkan mobilnya. Ke rumah sakit. baik. Ini. Minumlah sup untuk menghangatkan perutmu. Ini. Aku bisa melakukannya sendiri. Biar aku saja. Ada apa? Masih merasa tidak enak badan. Aku baik-baik saja. Lalu kenapa wajahmu masih sangat panas? Apakah kamu tidak berpakaian cukup tebal? Kamu harus memakai lebih banyak pakaian. Aku akan mengambilkan pakaian. Katakan padaku, mengapa kamu menghindariku sebelumnya? Aku tidak menghindarimu. Kapan aku menghindarimu? Kenapa jantungku berdetak begitu kencang? Rasanya seperti mau melompat keluar. Sudah larut. Kamu harus istirahat. Kalau begitu berjanjilah padaku, kamu tidak akan menghindariku lagi setelah ini. Bisa kamu lakukan? Aku mengerti. Aku berjanji padamu. Istirahatlah, selamat malam. Apa yang terjadi padaku? Kenapa jantungku berdetak begitu kencang? Apakah aku sakit? Denyut nadi kacau. Detak jantung tidak teratur. Ini gawat, benar-benar gawat. Apa yang terjadi padaku? Nona Shin, kita masih belum menemukan lokasi liontin giok itu. Haruskah kita melanjutkan pencarian? Jangan takut. Tahan sedikit lebih lama lagi. Kita akan keluar dari sini. Sudah aku bilang aku akan menyelamatkanmu. Ini adalah liontin giok warisan keluarga Shin kami. Aku memberikannya padamu. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Seandainya saja kamu adalah kakak pangeran kecil, Nona Shin. Terus cari, kita harus menemukan liontin giok itu. Tapi setelah kita menemukan liontin giok itu, apa yang akan terjadi pada Koki? Bagaimanapun juga dia. Apa maksudmu dengan itu? Mohon maaf, Nona Shin. Saya salah bicara. Kamu boleh pergi duluan.
Mengapa Ye Guyan terasa begitu mirip dengan kakak pangeran kecil? Tapi, bagaimana mungkin? Kakak pangeran kecil, aku sangat merindukanmu. Nona Shen, Kamu tiba-tiba mengubah gayamu. Aku tidak sempat bereaksi tepat waktu. apakah ini terlihat aneh padaku? Tidak. Sudah larut. Kita harus menuju perjamuan. Jangan khawatir aku sudah memeriksa semuanya sebelumnya. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Bukankah itu murid berharga dari Koki Papan Atas di Provinsi Timur, Pei Jingwu? Aku dengar malam ini. Ini adalah Kifeng Pavilion yang diundang khusus oleh grup Shen untuk memamerkan masakan Tiongkok. Lalu, dia tidak mungkin perwakilannya kan? Kamu tidak tahu, kemampuan kulinernya biasa saja. Dalam sebuah kompetisi beberapa waktu lalu, dia kalah dari kepala koki Lan Shenglou, Lu Kuan. Perwakilan untuk Kifeng Pavilion malam ini adalah orang lain. Tidak mungkin. Itukah level murid berharga Li Yunshan? Ini benar-benar membuka mata. Ini semua salah Yi Guyan. Sejak dia tiba, dia telah mencuri semua perhatian. Bahkan Shen Shutong, perhatiannya telah teralihkan olehnya. Mungkinkah pria tampan di sebelah Shen Shutong itu adalah kepala koki yang mewakili Kifeng Pavilion? Dia benar-benar memiliki kehadiran yang luar biasa. Lagi pula bukankah sudah jadi rahasia umum bahwa Nona Shen dari grup Shen tidak pernah memiliki pria di sisinya? Aku belum pernah melihatnya membawa pasangan pria ke acara-acara ini sebelumnya. Jadi mungkinkah pria tampan ini adalah tunangan Shen Shutong? Sangat membuat iri. Sebentar lagi, kamu akan memamerkan keterampilan memasakmu untuk dilihat semua orang. Apakah kamu gugup? Apa yang perlu dirisaukan? Keterampilan kulinermu telah diasah melalui kerja keras bertahun-tahun. Sebentar lagi, aku akan membuat mereka memujiku. Aku percaya padamu. Serahkan saja padaku, serahkan sisanya padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. The film was translated and narrated by M. Media. Malam ini, aku akan membuatmu terlihat seperti orang bodoh sepenuhnya. Di depan semua orang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengangkat pisau? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hidangan ini benar-benar dimasak atau tidak? Kami sudah menunggu lama sekali. Tepat sekali. Efisiensi ini sangat menyedihkan. Mungkinkah dia hanya pamer dan tidak punya kemampuan? Ya, tepat sekali. Nanti, kamu masukkan ini ke dalam minuman pacar Shen Shutong. Ada apa? Aku tidak tahu apa yang salah dengan tanganku. Aku sama sekali tidak punya tenaga. Aku bahkan tidak bisa memegang pisau. Lalu apa yang harus kulakukan? Apakah kamu bahkan tahu cara menggunakan pisau? Kamu benar-benar meremehkanku. Semuanya, malam ini Kifeng Pavilion telah menyiapkan kejutan spesial untuk Anda semua. Nona Shen dari grup Shen kami, Shen Shutong, akan secara pribadi memasak hidangan untuk semuanya. Sebagai cara untuk berterima kasih atas dukungan dan kebaikan Anda semua terhadap Kifeng Pavilion selama bertahun-tahun. Apakah aku tidak salah dengar? Nona Shen dari grup Shen kami Shen Shutong benar-benar akan memasak untuk kita. Ini sangat langka. Nona Shen biasanya tidak muncul. Aku harus merekam ini di ponselku. Ini jelas berita besar. Cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar merusak rencanaku. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Beritahu aku langkah-langkahnya. Selanjutnya, kataku, kamu lakukan. Masukkan ke dalam pengukus. Mie besar. Kukus penuh. Selama 6 menit. Tidak lebih sedetik pun. Tidak kurang sedetik pun. Udang harimau kukus dengan bawang putih cincang emas. Silakan semuanya selamat menikmati. Jika kalian semua menyukainya, tolong bantu
mempromosikan Kifang Pavilion. Bagaimana rasanya? Ya ampun, ini terlalu lezat. Aku belum pernah mencicipi makanan selezat ini. Benarkah? Biar aku coba. Ini sangat enak. Aku mau. Aku mau. Jangan berebut denganku. Jangan dorong-dorongan, jangan berebut. Bagaimana? Apa yang dibuat muridku? Tidak buruk bukan? Lumayanlah. Aku juga mau. Aku juga mau, aku juga mau. Seperti yang diharapkan selalu ada jalan keluar. Posisi di samping Shen Shotom akan menjadi milikku cepat atau lambat. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Ya Guiyan. Hari ini, efek promosi dari hidangan-hidangan itu cukup bagus. Aku secara khusus memilihkan anggur berkualitas untukmu. Aku bahkan tidak akan membagikan ini dengan nenek. Baiklah, kalau begitu aku akan mencicipinya. Apakah arakmu lebih baik, atau arak yang aku buat lebih baik? Ya Guiyan. Apakah kamu begitu mabuk sekarang sampai tidak bisa berdiri? Mengapa kamu tidak menyerah saja? Mengesankan. Aku juga tidak mau kalah. Aku ingin minum juga. Kamu itu seorang gadis, kenapa malah minum? Aku akan minum untukmu. Kenapa kamu meminum milikku? Kembalikan. Ya Guiyan, kamu belum menjawabku sejak waktu itu. The film was Mengapa kamu terus translated and menghindariku? narrated by Apakah Emilia. kamu memiliki seseorang yang kamu sukai? Atau apakah kamu memiliki kekasih? Dia adalah penyelamatku. Jika bukan karena dia, aku sudah lama tiada. Aku masih mencarinya sampai hari ini. Kakak pangeran kecil. Kakak pangeran kecil. Itu terdengar sangat familiar. Sebenarnya, aku juga sedang mencari seseorang. Aku tidak tahu apakah dia baik-baik saja sekarang. Kamu juga sedang mencari seseorang. Siapa yang sedang kamu cari? Xiao Xiao. Seorang gadis. Ya. Biar ku beritahu. Dia sangat cantik. Rasanya seperti dia baru saja melangkah keluar dari sebuah lukisan. Dia bahkan memberiku sesuatu. Xiao Xiao. Nama yang sangat familiar. Benda ini adalah tanda mata yang dia berikan padaku. Kamu Maha Kuasa. Bisakah kamu menggunakannya untuk menemukan Xiao Xiao? Ini. Bukankah itu Leontin Gyoku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah apa yang Xiao Xiao berikan padaku. Aku tidak membohongimu. Leontin Gyoku itu benar-benar terlihat persis seperti yang ini. Kamu bilang, kakak pangeran kecil belum datang mencarimu. Dia hanyalah pria yang tidak punya hati. Dia bukan pria yang tidak punya hati. Hanya saja, setelah kita berpisah waktu itu, aku tidak pernah bisa menemukannya lagi. Aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi pria yang tidak punya hati. Dia bukan orang seperti yang kamu katakan. Dia bukan pria yang tidak punya hati. Dia adalah orang terbaik di dunia. Aku tidak ingin kamu menikahi orang lain. Xiao Xiao. Kakak pangeran kecil. Kamu tidak melakukan apapun padanya, kan?
Shen Shutong, apa yang sedang kamu coba lakukan? Bagaimana bisa kamu memanfaatkan seseorang seperti ini? Kepalaku pening. Arak semalam terlalu keras. Minuman ini bahkan lebih keras daripada arak beras buatan kakakku. Xiao Xiao, akankah aku bisa menemukanmu lagi? Nona Shen, kamu tidak semabuk itu semalam. Ada beberapa hal di perusahaan yang mengharuskanku untuk segera kembali. Kamu tidak perlu datang bekerja hari ini. Istirahatlah. Baik, aku sudah membuatkan sup peredam mabuk untukmu. Ingatlah untuk meminumnya selagi panas. The film was translated Nona Shen, and narrated by M. mengapa kamu Media. bertingkah aneh hari ini? Nenek Shen, mengapa Anda di sini? Tidak bolehkah seorang nenek datang mengunjungimu? Di mana gadis itu, Shutong? Dia bilang ada urusan di perusahaan, jadi dia pergi lebih awal. Nama Kifeng Pavilion telah dikenal luas. Dan posisi Presiden, Du Chen, sudah aman sekarang. Gadis ini masih sangat sibuk, aku rasa. Gadis ini hanya tidak peka. Kamu pemuda yang sangat baik, tepat di depannya. Namun dia tidak tahu cara memperlakukanmu dengan benar. Nenek Shen, sebenarnya, aku. Bukan apa-apa. Sioye, selain gadis itu, nenek tahu, begitu banyak orang, nenek akan mengenalkanmu pada gadis-gadis cantik lainnya. Tidak perlu. Nenek Shen, aku benar-benar tidak perlu. Cepatlah cepat. Nenek sudah memilihkan mereka untukmu. Tidak perlu. Tapi aku bahkan belum berganti pakaian. Jangan khawatir. Saat kita pergi nanti, kita akan mengenakan pakaian baru kita. Tidak perlu. Kurasa aku akan tetap naik ke atas untuk berganti pakaian. Cucu perempuanku yang manis. Karena kamu tidak mau mengambil inisiatif, maka nenek terpaksa harus memberimu sedikit dorongan. Mari kita lihat, apakah kamu masih bisa duduk di sana dengan begitu tenang. Nona Shin, ini adalah daftar tamu untuk perjamuan malam ini. Silakan dilihat. Daftar tamu makan malam. Apakah dia sudah makan? Maksud Anda kepala koki? Dia dibawa pergi oleh ketua Shen. Dia tidak ada di rumah. Nenek membawanya pergi. Kemana dia membawanya? Saya dengar ketua Shen akan memperkenalkannya pada sebuah kencan buta. Apa? Kencan buta? Masalah sepenting ini, mengapa kamu baru memberitahuku sekarang? Bukankah Anda sendiri yang bilang bahwa masalah yang menyangkut Koki tidak perlu dilaporkan kepada Anda? Kenapa kamu belum pergi? Ya. Jian Yi, segera periksa. Kemana sebenarnya nenek membawanya? Nona Shen, bagaimana mungkin saya bisa terus memantau keberadaan ketua Shen? Saya dengar dari sopir ketua bahwa ketua Shen telah mengatur agar putri keluarga Chu Kier, bertemu dengan Yi Guiyan. Sepertinya di sebuah restoran barat terdekat. Su Kaer, keturunan keluarga Shu telah terlibat dalam perselisihan internal atas saham mereka. Selama bertahun-tahun, mereka benar-benar tidak bermoral. Jika Ye Guiyan pergi, dia akan berjalan langsung ke sarang penyamun. Aku tidak tahu bagaimana dia akan diperlakukan. Penilaian macam apa yang dimiliki nenek? Ketua Shen sepertinya juga telah mengundang beberapa nona bangsawan dari keluarga Wang Fu dan He untuk bertemu dengan Yi Guiyan dengan mengatakan bahwa kali ini dia harus membantunya menemukan pasangan yang cocok. Konyol. Itu benar-benar konyol. Jian Yi, segera cari tahu di mana dia saat ini. Nona. Su Kaer putri muda keluarga Su. Sebenarnya, aku tidak punya rencana untuk menikah. Alasan aku datang ke sini, terutama karena aku takut mengecewakan Nenek Shen. Aku harap Anda bisa mengerti. Tidak apa-apa. Aku bisa tahu. Sebenarnya aku pernah ke Kifeng Pavilion sebelumnya dan menyantap makanan yang kamu siapkan. Itu benar-benar lezat. Sungguh masakanmu mencerminkan karaktermu. Itu pujian yang layak.
Itu sudah pasti. Makanan yang kubuat memang lezat. Sebenarnya, aku juga sangat suka memasak. Aku hanya tidak tahu, apakah aku boleh mendapat kehormatan untuk memintamu mengajariku cara memasak. Aku minta maaf. Tidak. Nona Shen, mengapa kamu datang ke sini? Ikutlah denganku sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Nona Shen. Ada apa denganmu? Siapa yang menyuruhmu pergi kencan buta? Nenek Shen yang mengaturnya untukku. Memangnya kenapa? Kamu masih tertawa? Nenek menyuruhmu pergi kencan buta. Tidakkah kamu bisa menolak? Aku takut mengecewakan Nenek Shen dan membuatnya tidak bahagia. Maka aku tidak akan bisa menemuimu lagi. Kamu. Mengapa kamu tidak bahagia? Aku hanya khawatir bahwa orang yang diperkenalkan Nenek padamu tidak bisa dipercaya. Aku hanya berniat baik peringatkan Emo. Aku bukan anak kecil lagi. Bisa diandalkan atau tidak. Setelah Kifeng Pavilion stabil di akhir tahun, aku akan tetap pergi. Apa yang kamu katakan? Lalu, kemana kamu akan pergi? Karena aku akan pergi juga. Apakah penting kemana aku pergi? Lalu, setidaknya kamu harus memberitahuku satu tempat. Kemana kamu menuju? Supaya aku bisa. Nona Shin, kami telah menemukan orang yang memiliki Leontin Jok itu. Kami menemukan mereka. The film was Shutong, translated aku tidak pernah menyangka and bahwa setelah narrated bertahun-tahun by ini, M. kamu juga Media. mencariku. Adik Shutong, kamu, alergimu sudah sembuh. Jadi ternyata, orang yang selama ini dia cari bertahun-tahun adalah Pei Jingwu. Kokiye, bagaimana kalau saya antar Anda keluar dulu dan biarkan mereka berdua berbicara berdua saja? Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Biarkan mereka bicara. Iya Guian, Adik Shutong, Leontin Giok itu benar-benar ada padamu. sebenarnya, selama bertahun-tahun ini, aku juga telah mencarimu. Aku hanya tidak menyangka bahwa gadis kecil saat itu ternyata adalah kamu. Pasti, takdir yang mempertemukan kita kembali. Ini benar-benar Leontin Giok milikku. Kamu adalah orang dari masa lalu itu. Kakak pangeran kecil, Itu benar Xiao Xiao. Kita bertemu lagi. itu benar-benar kamu. Jadi, alasan Shen Shutong belum menemukan Prien selama bertahun-tahun ini adalah karena dia telah mencari orang yang menyelamatkannya saat dia masih kecil. Aku khawatir dia belum tahu bahwa ada dua Leontin Giok ini. Yang ini, namun aku menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Mulai hari ini, akulah orang yang menyelamatkannya. Adik Shutong, apakah kamu ingat saat kita masih kecil? Kamu bilang saat kamu besar nanti, kamu pasti akan menikah denganku. Apakah itu masih berlaku? Informasi ini membuatku mengeluarkan banyak uang. Dibeli dari pengasuh yang merawat Nona Shen saat dia masih kecil. Ini pasti berguna. Apakah dia benar-benar kakak pangeran kecil dari ingatanku? Mengapa? Aku merasa tidak ada apa-apa padanya. Xiao Xiao, kamu tidak perlu cemas. Aku tahu, kemunculanku agak mendadak. Tapi, menurutku, kita masih punya waktu untuk saling mengenal dan menjalin hubungan kembali. Maafkan aku. Aku tidak terlalu suka disentuh orang lain. Tenanglah, demi kebaikan di masa lalu itu, dia pasti akan menikah denganku. Aku tidak bisa membiarkannya menjauh dariku. Ada apa denganmu? Aku merasa sangat tidak enak badan. Bisakah kamu tetap di sini bersamaku? Dia sedang tidak enak badan. Kamu harus segera membawanya ke rumah sakit. Adik Shutong. Xiao Xiao. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Kamu harus segera membalutnya, atau itu akan terinfeksi. Tidak perlu. Ini hanya goresan kecil. Tidak perlu diperban. Sebenarnya hari ini Pei Jingwu dan aku. Kamu tidak perlu mengatakannya. Aku sudah tahu. Kepala Koki Pei adalah orang yang selama ini kamu cari. Selamat. Kamu akhirnya menemukannya. Aku merasa dalam situasi kita saat ini, sudah tidak pantas lagi bagiku untuk tinggal di rumahmu. Besok, aku akan pindah besok. Kamu ingin pindah? Alergimu belum sepenuhnya pulih. Aku akan menyiapkan makanan bernutrisi setiap hari dan mengirimkannya untukmu. Jangan khawatir, janji yang kubuat padamu pasti akan kutepati. Aku akan pergi mengurus lukaku dulu. Masuklah. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Xiao, aku membuat makanan ini sendiri. Lihat apakah kamu menyukainya. Jika dia benar-benar kakak pangeran kecil, mengapa rasa masakannya terasa sangat berbeda dari masa kecilku?
Xiao Xiao. Biarkan aku membantumu sedikit rileks. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu menyelamatkanku saat kita masih kecil. Dan aku selalu bersyukur. Di antara kita, apakah kita benar-benar harus sekaku dulu? Lepaskan aku dulu. Aku tidak mau. Nona Shin. Koki ada di sini untuk mengantarkan makanan Anda. Adik Shotong. Apakah kamu suka makanan yang kubuat? Maaf Nona Shin, kami tidak melihat apa-apa. Iya Guiyan. Ada sesuatu yang harus kurus. Aku harus pergi sebentar. Ini adalah kesempatan langka. Aku harus memenangkannya sepenuhnya untuk memilikinya secara adil. Baik Shen Shutong maupun keluarga Shen harus menjadi milikku. The film was translated and narrated by M Shutong. Media. Kamu terlihat tidak sehat. Tidak perlu. Adik Shotong, jangan malu-malu. Hari ini, biarkan aku membantumu melepaskan stres. Lepaskan. Apa yang terjadi? Bukankah alerginya sudah sembuh? Mengapa kambuh lagi? Kokiye. Nona Shin, dia bukan tip orang yang suka main-main di kantor. Dia hanya... Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku sangat sadar. Alergi Nona Shen belum sepenuhnya sembuh. Dengan terapi makanan ketekunan adalah segalanya. Mari kita bawa saja makanannya kembali. Nona Shen. Ada apa? Bantu aku. Kenapa kamu mengalami reaksi alergi lagi? Bukankah kamu bilang alergi Shotong sudah hilang? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Menurutku kamu hanya dukun penipu. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Shotong dan aku sudah saling mengenali. Dia juga sudah setuju untuk menikah denganku di masa depan. Kamu pikir kamu siapa? Berusaha menghentikanku. Pergi sana. Aku adalah terapis nutrisi pribadi Nona Shen. Kesehatannya adalah tanggung jawab penuhku. Tuan Pei, tolong jaga batasan Anda. Dan saya harap Anda mengerti konsekuensi dari melangkah lebih jauh lagi. Pergilah ambil obat dari mobil untuk Nona Shin. Saya akan menangani urusan di sini. Tuan Pei, Ye Guyan. Setelah Shotong pulih, aku akan memastikanmu pergi. Berhenti menggaruk. Aku punya obat. Tidak apa-apa. Dengan cuaca baru-baru ini, gel lidah buaya yang kubawa dari gunung sangat cocok untuk meredakan gatal. Tapi, bukankah alergimu sudah sembuh? Kenapa tiba-tiba kambuh lagi? Nona Shen. Ada apa? bisakah kamu tidak memanggilku Nona Shen? Panggil aku Shutong. Kenapa kamu begitu panas? Dia benar-benar membiusmu. Aku bilang aku sudah mengobatinya. Bagaimana bisa jadi separah ini lagi? Karena aku hanya benar-benar alergi padamu. Nona Shen, Jangan panggil aku Nona Shen. Panggil aku Shutong. kuasai dirimu. Aku bukan Pei Jingwu. Lihat dengan jelas. Aku tahu. Kamu adalah Ya Guiyan. Orang yang selalu kusukai adalah kamu. Dia baru saja mengatakan dia menyukaiku. Barusan. Kita sampai. Ayo turun dari mobil. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu sekarang. Kemarahannya baru saja memudar. Kembalilah dan istirahat dulu. Kita bisa membicarakan apapun itu nanti.
Aku tidak ingin bicara nanti. Aku ingin mengatakannya sekarang. Semua yang kukatakan barusan. Itu serius. Aku Shen Shutong, selalu menyukai kamu, Ye Guiyan. Keluar dari mobil. Aku akan menangani ini. Apakah kalian berdua tidur bersama? Dasar kau Ye Guiyan. Beraninya kamu mencoba mengambil wanitaku. Kamu pasti sudah bosan hidup. Kamu membiusku dengan motif tersembunyi. Siapa yang sebenarnya berniat jahat di sini? Itu hanya karena kamu tidak membiarkanku menyentuhmu. Shen Shutong, jangan lupa, siapa yang menyelamatkanmu saat kamu masih kecil. Leontin Giok ini adalah tanda cinta yang kamu berikan padaku. Apel, apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Bagaimana kamu bisa memiliki Leontin Giokku? Leontin Giokmu. Ini adalah tanda cinta yang diberikan Shutong padaku. Bagaimana mungkin itu Leontin Giokmu? The film was translated and narrated by M. Media. Lalu Leontin Giokmu, bagaimana bisa identik dengan milikku? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Ye Guiyan memiliki Leontin Giok yang sama? Mungkinkah dia adalah kakak pangeran kecil yang dicari-cari Shen Shutong? Punya kamu pasti palsu. Ye Guiyan, kamu adalah penipu. Kamu berbohong. Aku membawa Leontin Giok ini sejak aku kecil. Bagaimana mungkin ini palsu? Leontin Giokmu. Itu benar-benar asli. Kamu adalah kakak pangeran kecil dari masa lalu itu. Maka kamu adalah Xiao Xiao. Ye Guiyan, menurutku kamu hanya cemburu. Itulah mengapa kamu menggunakan Leontin Giok palsu untuk menyamar sebagai diriku. Shutong, kamu sama sekali tidak boleh mempercayainya. Dia hanyalah seorang pembohong. Aku Ye Guiyan berjalan dengan integritas dan bertindak dengan kehormatan. Leontin Giok ini milikku. Waktu itu, dia pingsan di pinggir jalan, dan akulah yang menyelamatkannya. Aku mengobati lukanya. Dulu, aku diculik. Dan dia menusukku. Jika kamu memang orangnya, katakan padaku, di mana bekas lukaku? Bekas luka. Informasi sepenting itu. Mengapa pengasuh itu tidak pernah memberitahuku? Sepertinya, kamu tidak tahu. Ada di punggung bahu kanannya, dan dia juga punya luka di perut dan lengannya. Jadi, kamu benar-benar kakak pangeran kecil dari masa lalu itu. Kamu berbohong. Seharusnya akulah yang menyelamatkanmu. Seharusnya aku kakak pangeran kecil MO. Leontin Giok ini juga asli. Dari mana kamu mendapatkannya? Nona Shin, saya sudah menyelidikinya. Hanya ada 2 buah Leontin Giok seperti ini yang ada, yang di tangan Pei Jingwu, dibeli dengan harga tinggi dari sebuah pegadaian. Kamu berbohong. Aku tidak membelinya. Pemilik pegadaian itu ada tepat di luar. Apakah Anda berani mengonfrontasinya? Dan, apakah Anda ingin melihat foto dan video saat Anda membeli Leontin Giok itu? Kebocoran gas, mengunci pintu ruang pendingin. Apakah Anda ingin melihatnya? Kamu melakukan semua ini. Kamu sudah mencoba, berulang kali, untuk merenggut nyawa seseorang. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Jadi itu kamu. Kamu ingin membunuhku. Jian Yi, bawa bukti ini. Dan dia, ke kantor polisi. Biarkan hukum yang menanganinya. Ya. Shen Shutong, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah tuan muda dari keluarga Pei. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, keluarga Pei tidak akan membiarkanmu lolos. Tangani ini sesuai hukum yang berlaku. Jika ada yang ingin kamu katakan, sampaikan saja pada polisi. Bawa dia pergi. Ya, lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Lepaskan aku. Jadi, kamulah orang yang selama ini ku cari. Kakak pangeran kecil, tahukah kamu bahwa aku terus mencarimu selama ini? Lalu kenapa? Kamu baru menemukanku sekarang. Dulu, aku dikirim ke luar negeri untuk berobat. Kemudian, aku tidak bisa menemukan jalan pulang. Aku terus mencari. Terus mencari. Aku hanya bilang, sejak kamu muncul, ada begitu banyak pengecualian yang dibuat untukku. Jadi, kamu benar-benar kakak pangeran kecilku. Bodoh. Kamu bahkan tidak bisa menemukan jalanmu. Tidak akan lagi. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Xiao Xiao. Kalau begitu bolehkah kita menyelesaikan apa yang kita mulai di mobil tadi? Aku tahu aku tidak salah mencintai orang. Aku mencintaimu. Iya, Guiyan. Aku juga mencintaimu. Xiao Xiao.